Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu, mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mendapat tugas di Museum Pahlawan Pradewa untuk menunjukkan pameran 3 dimensi dan 2 dimensi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Ulfa Cakupunyangi, nomor absen 05. Saya Aurel Ramadhani, nomor absen 06. Saya Kadia Benatia, nomor absen 08. Saya Kaidina Hamida Alamiah, nomor absen 14. Saya Kalisa Sabika, nomor absen 15. Saya Nadia Benar, nomor absen 28. Jangan lupa ikuti cerita kami. Saya Aulia Fitri Otariani dengan nomor absen 05. Nah, di sebelah saya sudah ada salah satu seni rupa yang bertemakan 3 dimensi dan berbentuk representatif, yakni arca manusia di kulit ular. Arca ini memiliki ukuran dengan panjang 2,30 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1,53 meter. Selain itu, arca ini terbuat dari batu alam tunggal monolit dengan perhatian profil 2 manusia yang dililit oleh ular. Sedangkan salah satu manusia itu pada bagian kepalanya digigit oleh ular tersebut. Arca manusia di belut ular ini berada di area persawahan di Tanjung Aru, Kabupaten Kulipan Bebas, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Arca ini didokumentasikan dan terekam pada tahun yang berbeda, yakni pada tahun 1930 dan pada tahun 2010, dengan didokumentasikan oleh tim kelompok kerja dokumentasi Balai Pelestarian Cagar Alam Jambi. Selanjutnya di sini sudah ada salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yakni Prasasti Bumbaru. Prasasti ini adalah sebongkah batu kali yang berbentuk bulat lonjong berwarna kemerah-merahan dengan tinggi 47 cm dan lebar 32,5 cm. Prasasti Bumbaru ditemukan oleh seorang penggali pasir yang bernama Rizal di tepi Sungai Musi pada tahun 1949 di daerah Pelabuhan Bumbaru, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti tersebut bertemakan 3 dimensi dan berbentuk representatif yang terbuat dari batu dengan bahan andesit berwarna hitam keabu-abuan. Prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang berisi sumpah atau kutukan kepada siapa saja yang tidak tunduk kepada Raja Sriwijaya. Juga berisi 2 keselamatan agar rakyat dan negara terbebas dari malapetaka, makmur, dan sejahtera. Oke, lalu yang terakhir terdapat juga meriam lelo. Ia dibuat oleh orang Jawa yang digunakan saat Perang Palembang melawan Rusia ataupun Belanda sebagai bagian dari armada sungai. Bentuknya menyerupai silinder dengan bagian pangkal dan ujung membesar ke bagian tengah. Panjangnya 170 cm dengan diameter 22 cm, berbobot 150,6 kg, serta bisa menembakkan peluru melebihi 360 meter. 3 dimensi yang berbentuk representatif ini dibuat pada tahun 1850 atau 1851 Masehi. Lalu meriam lelo berbahan besi yang dibuat dengan teknik cor ditemukan di Sungai Musi di antara kawasan Keraton Putogawon dan Benteng Kota Besar. Nama saya Aurel Ramadhani, nomor absen 06. Di sebelah saya sudah ada arca Buddha Unfinished. Arca ini berukuran tinggi 84 cm, lebar 80 cm, dan tebal 54 cm. Arca ini merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9. Arca ini dibuat di situs Bingin Jungut, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Arca ini bertemakan 3D karena dapat dilihat dari depan, belakang, dan samping. Arca ini menggunakan bahan jenis batuan pasir. Arca ini berbentuk sebuah sosok dalam posisi duduk bersila dengan sikap tangan yang witar kamudra. Arca ini juga berbentuk representatif. Selanjutnya di sebelah saya sudah ada prasasti Talangkuo yang berukuran tinggi 50 cm, lebar 80 cm, dibuat pada tahun 684 Masehi, ditemukan di Desa Gandus, Palembang, Sumatera Selatan oleh Elsie Westineng yang berbahan
batuan andesit, berteknik pahat, dan bertema seni rupa 3 dimensi dan berbentuk representatif. Dan yang terakhir ada lukisan Sultan Mahmud Badarudin II yang berukuran tinggi 140 cm, lebar 80 cm, yang dibuat oleh Haji Eden Arifin yang berbahan cat minyak di atas kanvas, bertemakan seni rupa 2 dimensi dan berbentuk abstrak. Perkenalkan, nama saya Berliana Syahmadina, absen nomor 8. Di sini saya ada karya seni yaitu Palung Batu. Palung Batu ini merupakan salah satu tinggalan tradisi megalit yang dimana mempunyai panjang keseluruhan 117 cm dengan lebar 31 cm, panjang lubangnya itu ada 104 cm dengan lebar lubang 17 cm dan panjang kedalamannya itu 9 cm. Nah, palung batu ini juga ditemukan di Desa Tebet Gunung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan tema 3 dimensi dan juga mempunyai jenis batuan floristry dengan bentuk representatif. Di palung batu ini juga dibuat untuk menyimpan tulang belulang orang-orang yang sudah meninggal menurut tradisi. Selanjutnya itu ada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan oleh Battenberg pada 29 Oktober 1920. Prasasti ini ditemukan di kaki Bukit Siguntang, Palembang. Selanjutnya itu prasasti ini berasal dari batuan andesit berbentuk bulat berukuran 45 x 80 cm. Batuan ini ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno, bertema 3 dimensi dan berbentuk representatif. Dan yang terakhir itu ada kain soket. Kain soket ini mulai dikenal di dataran Cina pada 1000 tahun yang lalu dan di Indonesia itu dikenalnya pada abad ke-13. Kain soket ini juga pembuatnya menggunakan bahan kapas, sutra, emas, perak dan juga menggunakan teknik melukit. Alatnya itu beragam, ada langka, jajak, lelidi, teropong, menggunakan tema 3 dimensi dan juga berbentuk representatif. Nama saya Khairin Hamidah Alawiyah, absen 14. Di sebelah saya ada seni rupa 3 dimensi dengan nama Arca Dewi. Arca Dewi ini memiliki tinggi 2 meter dan lebar 1,6 meter. Ditemukan oleh Bapak Istan Junaidi di kebun kopi miliknya di Desa Bukit Timur, Kecamatan Jorai. Bahan dari arca ini yaitu berlapis logam, emas dan memiliki kain panjang dan yang ada wirunya. Selain itu berambut pendek seperti sekitar sebahu. Kemudian ada ikat dada dan kalung. Kemudian arca ini juga memiliki rupa yang seram karena memiliki mata yang keluar dan bibir yang tebal. Bentuk arca ini representatif. Baiklah, selanjutnya di sebelah saya ada prasasti Bungku. Nah, prasasti Bungku ini dipahat pada batu andesit dengan ukuran tinggi dan tebal 63 cm, diameter atas 71 cm dan diameter bawah 61 cm. Kemudian ditemukan ketika ada seorang warga yang ingin pergi memancing di pinggir Wai Batak Hari di Desa Bungku. Selanjutnya, prasasti ini ditemukan di Desa Bungku, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada 8 Maret 1985. Kemudian prasasti ini merupakan prasasti 3 dimensi. Lalu prasasti ini juga memiliki huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang berisi sumpah atau kutukan. Bentuknya termasuk representatif. Baiklah, selanjutnya seni rupa terakhir yaitu ada kemudi kapal. Nah, kemudi kapal ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Ditemukan oleh penggali pasir di kawasan Sungai Musi. Bahan dari kemudi kapal ini dari ulen atau kayu ulin dengan panjang 770 dan lebar 66 cm dan tebal 19 cm. Kemudian dengan berat lebih dari sekitar 4 ton. Nah, digunakan untuk mengangkut arah dan dibuat dengan teknologi Asia Tenggara. Merupakan temanya adalah seni rupa 3 dimensi dan bentuknya representatif. Saya Kanisa Sabita, nomor urut 15. Di samping saya ada seni rupa. Seni rupa ini ialah arca batu gajah. Arca ini memiliki ukuran tinggi 94 cm, lebar 201 cm dan tebal 164 cm. Arca ini ditemukan oleh Van den Hoff pada tahun 1930 di Kota Raya, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Arca ini memiliki tema 3 dimensi dan bentuk representatif. Dan arca ini dibuat dari batu andesit porous. Di sebelah saya ada prasasti Kota Kapur. Prasasti ini dipahatkan dari batu andesit yang berbentuk tugu bersegi-segi, memiliki tinggi 177 cm dan lebar 32 cm. Prasasti ini ditemukan oleh J.K. van der Meulen pada Desember 1892 di dekat Sungai Menduk, Bangka Belitung. Prasasti ini memiliki tema 3 dimensi dan bentuk representatif. Terakhir, perahu lesung. Perahu ini berasal dari pohon rengas yang ditemukan oleh Henry Kumar di dasar Sungai Ogan, Kecamatan Pemberutan, Sumatera Selatan, sekitar 6.315 sebelum Masehi. Perahu ini memiliki panjang 760 cm, lebar 99 cm, dan tinggi 39 cm. Perahu ini memiliki tema 3 dimensi dan bentuk representatif. Perkenalkan, nama saya Najwa Anas dari absen 28. Di samping saya ada bentuk seni rupa. Nama seni rupa ini adalah Arca Buddha Tingkip. Arca Buddha Tingkip ini memiliki tinggi 172 cm. Arca Buddha Tingkip ini ditemukan pada masa Padmasama, Pantalan Teratai tahun 7-8 Masehi. Arca ini ditemukan oleh Ibu Siti Nurbaya berdasarkan mimpi. Arca ini ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Musirawas. Teknik untuk membuat arca ini adalah cirei pedorie atau logam yang dicampur oleh lilin yang dilapisi tanah liat. Bahan yang digunakan untuk membuat arca ini adalah batuan andesit. Alat yang dibutuhkan untuk membuat arca ini adalah palu, bor, alat penghalus, alat pengecor. Bentuk dari arca ini adalah representatif. Yang kedua adalah prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu memiliki tinggi 118 cm dengan lebar 148 cm. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1935. Prasasti ini ditemukan oleh seorang kontrolir Belanda yang bernama Bentenbach. Prasasti ini ditemukan di Kelurahan Ilir 2, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Prasasti ini bertemakan 3 dimensi. Prasasti ini dibuat dengan batuan andesit. Prasasti ini menggunakan teknik pahat dan teknik ukir. Prasasti ini berbentuk representatif. Yang terakhir di sini ada alat penundukan mesin. Alat penundukan mesin ini memiliki panjang 110 meter dengan lebar 92 cm dengan tinggi 115 cm. Alat ini diperkirakan dibuat pada tahun 1950-an. Pencipta alat ini adalah Tekstil Enriching Bandung. Dibuat di Bandung pada tahun 1912. Tema yang digunakannya ini adalah tema 3 dimensi. Bahan untuk membuat alat ini yaitu kayu, tali, dan juga paku. Teknik untuk membuat alat ini yaitu dengan menggunakan teknik merakit. Alat yang digunakan untuk membuat ini adalah palu, pemotong kayu, dan juga alat ukur. Dengan bentuknya yaitu berbentuk representatif.